بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Quran bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan melanjutkan kajian pada tema sebelumnya, yaitu pada tema 61. Kita sudah membahas tentang autentisitas, di mana dikatakan bahwa autentisitas adalah klaim atas sesuatu yang terkait dengan esensialisme yang berimbas pada asal muasal yang murni. Dalam konteks agama Islam atau din Islam, apakah Islam juga memiliki autentisitas yang memiliki asal muasal yang murni, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita pada tema 62 ini merupakan kelanjutan apa yang kita bahas tentang autentisitas. Secara umum itu sebenarnya makna autentitas dapat kita pahami adalah seperti yang tadi Pak Jul katakan, ada keterkaitan, ada ketersambungan, ada hubungan antara masa lalu, masa kini dan seharusnya pada masa depan, pada masa depan ini dalam satu kesatuan gitu. Nah, tadi ditanyakan apakah ada hubungan istilah makna autentisitas ini di dalam ad-din al-Islam begitu. Nah, sebelum saya membicarakan ad-din al-Islam, saya pengen dulu membedakan istilah ini, karena istilah ini bukan kacau ya. Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan begitu. Nah, ad-din ini kan dalam bahasa Arab. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita terjemahkan menjadi religion, atau dari bahasa Latinnya religionar itu, dan kalau di dalam bahasa Indonesia ad-din ini kita sebut sebagai agama gitu. Nah, istilah agama yang sekarang yang kita kenal ini sebenarnya adalah translate daripada istilah yang tadi saya sebutkan religion atau religional dalam bahasa Latinnya. Nah, makna religion di dalam bahasa Inggris atau religional dalam bahasa Latin ini, itu yang pertama dikatakan kalau kita lihat makna religion ini, dia dikatakan pertama sebagai life under monastic vow. Artinya bahwa yang dimaksud dengan agama itu adalah kehidupan di bawah janji-janji biara atau janji-janji gereja, karena kita tahu pada waktu itu seluruh kehidupannya itu adalah diatur oleh otoritas daripada gereja begitu. Nah, dalam makna modern religion ini diartikan sebuah kepercayaan dan ibadah terhadap sosok yang kita anggap yang sangat luar biasa, yang bisa yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur, merusak ataupun memperbaiki kembali di alam dunia ini. Nah, ini arti religion begitu. Nah, kalau kita lihat kata agama yang kita gunakan sekarang kan itu katanya berasal dari bahasa apa dulu kita sekolah, Sanskerta begitu kan, yang dimaknai ada yang memaknainya juga sebagai tidak kacau atau sesuatu yang abadi begitu. Nah, di dalam perkembangan budaya modern sekarang ini, di dalam dunia postmodern ini, ada beberapa ahli menginterpretasikan lagi religion begitu. Nah, seperti Alfred North Whitehead itu dia mengatakan itu religion itu katanya agama itu adalah
yang kita lakukan di dalam kesendirian kita. Artinya dia ingin menggambarkan bahwa agama itu urusan pribadi, tidak ada urusan-urusan kepada dunia matrik ini begitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan Schleiermacher, dia mengatakan bahwa agama itu rasa ketergantungan yang absolut terhadap sesuatu apa saja gitu. Nah, oleh sebab itu ada juga yang kalau kita kita ke Inggris ini kan bola hebat nih Pak Jul. Nah, kalau ke Manchester itu di Inggris itu ada spanduk yang dibuat spanduk orang main bola yang ramai itu apa dikatakannya di situ, it's like religion. Wah, ini bola ini udah seperti agama. Ya ini kita lihat Pak Jul tiap hari ngomongkan bola, segala ngomong di mana-mana tempat. Artinya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan walaupun dalam keadaan berbaring, kita selalu membicarakan bola. Nah ini. Nah sekarang kita lihat sekarang makna kata ad-din. Nah makna kata ad-din yang tadi kita setarakan dengan religion ini atau dengan agama ini, dia berasal dari kata dasar dal yaknun dayana itu yang yang dapat diartikan sebagai proses asal muasal sesuatu, bagaimana kesudahannya dan atau bagaimana cara hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Nah, untuk kita lihat lagi makna daripada ad-din ini, kita lihat dari seorang intelektual muslim yaitu Al-Attas dalam bukunya Islam and Secularism itu dia mengatakan bahwa kata yang berasal dari huruf dal ya nun tadi adalah mempunyai makna yang sangat beragam. Bisa dia dalam arti berserah diri, bisa dalam arti hutang. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ad-din itu diartikan juga, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hutang, beban yang harus dibayar. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ada juga dalam arti taat, kekuasaan, hukum, segala hal dalam makna luas. Bahkan ada seolah-olah antara arti yang satu dan yang lain, seolah-olah dia menampakkan adanya pertentangan-pertentangan. Tapi kalau kita lihat apapun yang dikatakan Al-Attas itu semuanya itu ada di dalam suatu himpunan yang namanya yang tadi kita katakan ini sebagai asal muasal sesuatu dan cara bagaimana akhirnya dan cara hidup. Nah, begitu. Jadi ad-din ini dapat kita katakan, ad-din al-Islam dapat kita katakan informasi tentang proses asal muasal dari segala sesuatu, bagaimana kesudahannya dan atau bagaimana makhluk-makhluk hidup yang ada cara hidup di dalamnya agar makhluk itu selamat. Nah, ini maknanya informasi yang disampaikan Allah dalam bentuk ad-din al-Islam. Nah, orang yang tunduk atau mengikuti ad-din al-Islam ini, nah inilah yang dinamakan muslim. Nah, gitu. Jika makna tadi yang dimaksud, berarti ad-din al-Islam secara esensial sudah ada sejak dulu. Selain itu dari makna tersebut tentu di samping Tuhan, apakah manusia juga bisa memikirkannya secara otonom, bagaimana bersikap dalam hidup? Nah, kalau kita apa yang tadi Pak Jul katakan, kita batasi bahwa kita di sini kan berbicara tentang autentisitas ad-din al-Islam gitu. Nah, kalau dari makna yang tadi kita pahami, berarti untuk memahami autentisitas ini kita bisa merunut dari awal. Kita sudah bahas berbagai tema, bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana perkembangan daripada bashar, adanya ditiupkan roh, dengan roh itulah dia memiliki potensi kesadaran, dengan itulah dia berpikir menjadi manusia Adam, diajar Allah tentang kalam, tentang insan, ya, yang dengan itulah juga dia berpikir
dapat berpikir secara otonom yang tadi dikatakan. Jadi manusia juga dalam konteks ad-din al-Islam ini dia dapat berpikir secara otonom melihat lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, manusia sosok yang berpikir otonom ini kalau di dalam autentisitas ini adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Ibrahimlah ini dia berpikir tentang keberadaan daripada Allah di dalam alam semesta yang dia pikirkan begitu. Nah, cuma pemikiran-pemikiran Ibrahim ini yang tadi dikatakan apakah bisa berpikir agama? Ya bisa berpikir agama, tapi karena datangnya dari sosok individu, bukan petunjuk dari Allah. Nah, Allah menyebutnya dengan istilah yang lain. Kalau yang kita pikirkan ini sesuai dengan ad-din yang dimaksudkan Allah, nah itu Allah mengatakan itu namanya al-millah. Artinya pemikiran cara hidup, cara memandang hubungan Tuhan, alam, dan manusia ini kalau di pribadi, timbul dari diri pribadi itu namanya al-millah. Nah, oleh sebab itu dapat kita lihat misalnya di surah An-Nisa 125, nah, di situ dikatakan ada istilah millata Ibrahim, agama Ibrahim, kita terjemahkan agama Ibrahim, tapi di situ dikatakan al-millah. Nah, di situ Allah katakan waman ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik cara hidupnya, ad-dinan mimman aslama wajahullah, daripada orang-orang yang ikhlas kepada Allah, itu wahwa muhsinin wattabi'u, orang-orang itulah yang muhsin, yang ahsan, wattabi'u millata Ibrahim, dan dia mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, bukan ad-din Ibrahim. Nah, ini yang di adit. Tapi kalau dia mengikut itu seperti yang saya katakan, dia dianggap seorang muslim juga. Oleh sebab itu Allah katakan dia adalah hanifan musliman. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia hanifan muslim. Dia seorang muslim karena millahnya, pemikirannya itu bersesuaian dengan autentisitas dinul Islam gitu. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa ad-din al-Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah proses akhir dari perjalanan cara hidup manusia yang disampaikan oleh Allah beserta segala konsekuensinya. Nah, kalau kita lihat tadi ya jelas kan Pak Jur, Allah sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana proses perkembangan alam semesta, timbulnya manusia Bashar, Adam, insan, bagaimana manusia berpikir. Nah, ketika dimulai pada Ibrahim itu dikatakan itu juga adalah sesuai dengan itu agama. Dia seorang muslim. Nah, perjalanan ini adalah proses-proses. Jadi kalau dikatakan itu adalah ad-din al-Islam adalah proses akhir, ya tepat. Karena apa? Karena dia perjalanan. Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran pun, informasi Allah ini menyebutkan adalah proses akhir daripada bagaimana cara hidup seorang muslim. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Maidah ayat 3, Allah katakan di situ al-yaum, pada hari ini. Ya, itu kan dikatakan akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu dinakum, cara hidup kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan atas kamu nikmatku. Nah, kata akmaltu, aku sempurnakan ini kan berarti proses. Ketika sempurna, dia adalah proses akhir, begitu kan? Waradiyatul lakumul islami dina, dan aku reda, kata Allah, al-Islam itu dinan, sebagai cara hidup kamu. Nah, cara hidup, makanya Malik Yaumiddin, jadi penguasa pada cara hidup nanti di akhirat, begitu, dengan dimensi lain. Jadi semua kata ad-din itu adalah dalam konteks makna secara luas adalah cara hidup, baik dalam konteks yang tadi dikatakan
dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, di dalam dunia perdagangan, perhutangan. Nah, ini adalah makna daripada ad-din, cara Islam, cara hidup yang sudah disempurnakan selesai. Gitu. Bagaimana adanya fakta menunjukkan adanya agama-agama lain, Pak Iswan? Nah, itu kan tadi saya katakan bahwa pemikiran terhadap apa yang untuk melihat hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia ini kan bisa juga timbul dari diri pribadi secara imanen, artinya pemikiran-pemikiran pribadi pada kita. Jadi dalam konteks ini, agama yang tadi kita terjemahkan tadi dalam konteks yang sekarang ini harus kita pahami dia sebagai al-millah, bukan sebagai ad-din. Kalau al-millahnya seperti Ibrahim tadi tidak bertentangan dengan ad-din, berarti dia tetap dihargai oleh Allah, begitu. Nah, kalau al-millahnya bertentangan dengan ad-din, nah ini yang tidak boleh. Makanya Allah katakan Allah tidak akan menerima di luar Islam, itu artinya di luar cara hidup. Jadi kalau yang secara teknis kita tidak mengucap asyhadu alla ilaha illallah itu, tapi kerjaannya dia membangun kebaikan umat manusia, dia bersedekah apa, ya ini Allah akan memperhitungkan gitu, karena apa yang dibuatnya itulah Islam. Cuma sebagian begitu di dalam pemikiran kita. Nah, karena al-millah inilah kalau kita lihat itu Pak Jul, semua yang namanya agama yang memiliki kitab suci di dunia ini dari kajian konteks rasionalitas Quran itu tidak pernah menyebut nama agama di dalam kitabnya. Nah, apa nama agama itu hanya dilekatkan pada pembawa daripada ajaran itu. Misalnya, kamu agama apa? Saya Buddhis, saya Buddha. Nah, Buddha itu kan sosok yang menyampaikan, saya tahu, saya I'm Christ, saya Kristen, saya Yahudi. Ini kan nama-nama sosok yang dilekatkan pada nama al-millah tadi gitu. Allah tidak pernah menyampaikan ada agama Kristen, ad-dinul Nasara, ada agama Yahudi, ad-dinul Yahuda. Tidak ada kalau kita lihat di dalam Al-Quran, karena bagi Allah dulu, sekarang, sampai akan datang, semuanya yang disampaikan Allah itu namanya ad-din al-Islam. Jadi tidak ada ad-dinus Sin, agama orang-orang Cina misalnya. Tidak ada. Hanya satu-satunya, karena dia penutup tadi, Allah katakan, nah yang sudah sempurna ini adalah al-Islam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, semua perbuatan-perbuatan millah tadi, kalau dia sesuai dengan konteks ad-din, dia tetap dalam kelompok tanda kutip kita anggap Islami begitu. Nah, oleh sebab itulah ada penelitian di luar pro dan kontra ya. Ada penelitian yang dilakukan itu mengambil sampel-sampel tertentu daripada hubungan sosio-kultural seperti hukum, bagaimana bertindak dalam hukum, dalam ekonomi, dalam perilaku, dan dalam segala halnya, itu negara mana saja yang Islami nih katanya. Nah, ini pernah heboh juga, tapi di luar pro kontra lah itu. Nah, apa hasilnya? Dari 25 besar itu tak ada satupun negara Islam atau penduduknya yang banyak Islam masuk dalam 25 besar dalam konteks kriteria yang ditentukannya itu yang dianggap Islami. Ternyata negara-negara yang masuk itu ya seperti Irlandia, Denmark, New Zealand, Swedia, bahkan Singapura dia berada di peringkat 22. Malaysia saja di peringkat 33, dan kita Indonesia ya cukup puaslah di tingkat 64 begitu. Nah, ini daripada perilaku di luar daripada konteks dalam hukum fikih, dalam konteks syariat gitu. Tapi dalam konteks perilaku ternyata yang paling Islami itu bukan pada negara-negara
yang kita katakan negara-negara Islam. Nah, oleh sebab itulah mungkin dalam konteks ini walaupun ada pro kontra, tapi hasil ini mungkin dapat jadi pemikiran bagi kita. Bagaimana kita harus hidup secara kafah, masuk dalam Islam secara kafah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 208 itu. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fissalmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi ada orang yang bukan Islam tapi tindakannya Islam gitu. Nah, ada juga yang Islam tapi tindakannya bukan Islami gitu. Nah, Allah menyatakan, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah pemikiran. Nah, ini udah kita bahas juga, pemikiran syaitani yang ada di dalam diri kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu, milah-milah kita itu tidak sama dengan ad-din. Nah, ini kalau itu salah, innahu lakum aduwwum mubin. Pemikiran-pemikiran syaitani itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, ini kira-kira bagaimana kita memahami autentisitas Islam begitu. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik ini, pertama, secara autentisitas din al-Islam ini merupakan keseluruhan rangkaian proses sejarah daripada alam ini dan cara hidup umat manusia sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, yaitu untuk mencapai keselamatan. Karena tidak ada din yang lain disampaikan Allah dalam informasi teks itu kecuali ad-din al-Islam. Itu dari awal ya namanya ad-din al-Islam. Yang kedua yang dapat kita simpulkan bahwa pemikiran-pemikiran agama dalam konteks yang tadi saya sebut millah, dalam itu akan dihargai oleh Allah selama sesuai dengan prinsip-prinsip ad-din. Oleh sebab itu kalau kita belajar, nah kalau orang yang bukan Islam itu gimana guru? Dia kan berbuat baik. Oh, itu karena rahmat Allah nanti dibalas juga katanya kan. Nah, kita bayangkan Pak Jul, misalnya seorang yang menemukan listrik. Siapa itu? Thomas Alva Edison. Ya, dia menemukan listrik yang sekarang kita pakai untuk ibadah, untuk sholat. Mekah itu lebih hebat itu karena ada listrik. Nah, yang menemukannya ini dan mengembangkannya ini Thomas Alva Edison. Secara syariat dia bukan Islam. Nah, ini kan urusan Allah lah, masalah surga neraka. Kita jangan katakan biar dia berbuat baik, biar dia bisa menerangkan umat Islam Mekah ini, pokoknya dia digebukin. Ya, itu urusan Allah lah. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Itu masalah itu urusan Allah. Nah, yang ketiga, bagi umat Islam kita yang sudah secara pengertian syariat ini, yang mengucap 2 kalimat syahadat dan segala macam ini, Allah katakan tadi, ya kamu juga harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Jangan sepotong-sepotong, gitu kan? Nah, jangan sepotong-sepotong. Nah, jadi kita harus menjalankan, kalau dalam apa yang kita bahas kemarin, dalam konteks apa? Kita harus menguasai dalam konteks risalat maupun nubuat melalui apa yang kita bahas juga kemarin, mempersatukan antara periode Mekah dan periode Madinah. Karena kita hari ini sudah kehilangan 13 tahun daripada periode Mekah. Itu yang dapat saya sampaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian rasionalitas Quran kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.